Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao akhirnya berhasil membuat kesepakatan dengan Beiming Kang Tian, di mana Beiming Kang Tian akan menjamin keselamatannya baik dari ras laut yaitu Xiangzi dan juga dari keluarga Beiming sendiri. Ya, untuk sementara ini Yun Xiao bisa aman. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 132. Setelah beberapa waktu, kapal perang peringkat 9 itu melayang di dalam kehampaan. Seorang bawahan berlari tergesa-gesa. Tuan Muda Lai Feng, kami menemukan simpul ruang tingkat 6. Apakah kita akan mencoba menerobosnya? Tingkat 6? Berapa banyak sisa primordial stone kita? Tanya Beiming Lai Feng. Tidak banyak. Jika berhasil menembus simpul ini, kita bisa menempuh sekitar 200.000 li tanpa menggunakan formasi besar lagi. Wajah Beiming Lai Feng seketika menjadi gelap. 200.000 li di Laut Timur nyaris tidak berarti apa-apa. Sementara itu Beiming Kang Tian melirik sekilas dan berkata, teruskan saja melakukan pencarian. Laporkan jika kalian menemukan simpul di bawah tingkat 4. Baik, kata bawahan itu yang segera pergi. Simpul ruang sendiri dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat 9 hampir mustahil untuk ditembus, sementara kebutuhan energi pun akan semakin meningkat setiap tingkatnya. Karena itu menembus simpul tingkat 6 itu bukanlah perkara mudah dan tentu saja harga yang dibutuhkan sangat mahal. Saat ini Beiming Kang Tian kembali tenggelam dalam mempelajari teknik setengah jadi yang diberikan Yun Xiao. Sementara itu Yun Xiao tampak hanya mengamati. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia segera membentuk segel di tangan dan memasuki meditasi. Sesaat kemudian, wujud jiwanya muncul di dalam monumen dewa. Di bawahnya berdiri Gunung Hati. Di sana, gelombang energi berdenyut dari dalamnya, membuat bentuk Gunung Hati terus bergetar, berputar, bahkan sesekali terdistorsi. Gu Yuesheng yang ada di sana segera menyadari kehadiran Yun Xiao. Dia terbang mendekat dan memberi hormat. Tuan Muda Yun, guruku, guruku. Yun Xiao mengangkat tangan dan memberi isyarat agar Gu Yuesheng diam. Tatapannya kini tertuju pada Gunung Hati. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang jelas tak biasa. Seharusnya Yun Xiao mampu merasakan setiap perubahan di dalam monumen dewa. Namun kali ini berbeda. Kekuatan aneh yang memancar dari dalam Gunung Hati sepenuhnya mengisolasi persepsinya, membuatnya tidak dapat memastikan apa yang terjadi di sana. Gelombang yang terpancar dari gunung itu pun merupakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Terasa begitu luas dan dalam seperti samudera yang tak bertepi. Bahkan kekuatan itu cukup untuk mengguncang jiwa siapapun yang merasakannya. Ekspresi Yun Xiao berubah menjadi semakin serius. Dia dapat memastikan bahwa kekuatan ini jauh melampaui tingkat 9 biasa, bahkan lebih kuat dari kekuatan jiwanya saat ini. Gu Yuesheng pun tampak tegang. Dia khawatir sesuatu terjadi pada gurunya. Bagaimanapun Yuan Gaohan saat ini hanyalah wujud jiwa tanpa tubuh fisik. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka dia bisa lenyap tanpa sisa. Tiba-tiba, Gunung Hati memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sinar itu menyebar ke segala arah
membuat seluruh puncak gunung tampak suci nan agung. Pada saat yang sama, langit dipenuhi cahaya berwarna-warni, seolah sebuah harta langka baru saja terlahir. Yun Xiao memejamkan mata, merasakan cahaya keemasan itu menyelimuti tubuhnya. Kehangatan lembut mengalir di dalam jiwanya, bahkan memperkuat pondasi rohnya. Tak lama kemudian, cahaya itu mulai meredup. Sinar warna-warni perlahan terserap kembali ke dalam gunung hati. Ruang di sekitarnya kini menjadi padat lagi, dan segalanya kembali normal. Yun Xiao membuka mata, menatap gunung hati dengan tenang. Selamat, saudara Gao Han. Masa depanmu telah terbuka lebar. Kabut ungu perlahan naik dari puncak gunung, lalu membentuk sosok manusia. Yuan Gao Han kini muncul lagi, tapi kali ini auranya telah berubah total. Terasa jauh lebih dalam, lebih stabil, dan juga lebih kuat. Guru, Gu Yuesheng berseru gembira. Dia segera maju dan memberi hormat. Yuan Gao Han tersenyum dan mengangguk. Lalu dia menelangkupkan tangan ke arah Yun Xiao. Berkat bantuan Tuan Muda Yun, aku akhirnya mencapai keberhasilan awal dalam teknik kultivasi ini. Yun Xiao pun tersenyum tipis. Saudara Gao Han terlalu merendah. Jiwa keduamu telah mencapai tingkat 9. Jika suatu saat menyatu dengan tubuh aslimu, aku khawatir tidak banyak alkemis di alam bela diri surgawi yang bisa menandingimu. Tuan Muda Yun terlalu berlebihan. Dunia ini sangat luas. Aku akan puas jika bisa menempati 10 besar setelah kedua jiwaku menyatu, jawab Yuan Gao Han dengan tenang. Yun Xiao sendiri tidak membantah. Dia tersenyum. Sungguh kerendahan hati seperti ini yang justru membuatku merasa malu. Sekarang, setelah kamu mencapai tingkat 9, apa rencanamu berikutnya? Yuan Gao Han terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Jantung Gu Yuesheng berdebar. Dia merasakan suasana berubah halus, membuatnya ikut menjadi tegang. Akhirnya Yuan Gao Han berkata, selama ini aku menerima banyak bantuan darimu Tuan Muda Yun. Baik sumber daya kultivasi, api Dewa Punix tingkat 10, ataupun penyempurnaan pedang bintang dingin langit utara. Semua itu membuat kultivasiku berkembang pesat. Namun sekarang, aku telah mencapai puncak tubuh jiwa cahaya bintang, tingkat 9. Akan sangat sulit bagiku untuk melangkah lebih jauh. Yun Xiao mengangguk dan menjawab, ya, aku mengerti. Yuan Gao Han lalu menelangkupkan tangan dan berkata lagi, karena itu, aku berharap Tuan Muda Yun mengizinkanku pergi. Setelah kedua jiwaku menyatu, kita akan tetap menjadi teman dan bukan musuh. Aku juga bersumpah tidak akan mengungkapkan apapun tentang monumen dewa ini. Yun Xiao terdiam sejenak dan mempertimbangkan. Aku memang berhutang padamu, namun saat ini aku masih berada di wilayah Laut Timur. Melepaskanmu sekarang sama saja dengan menambah resiko bagiku. Tunggu hingga aku kembali ke benua bela diri surgawi, dan saat itu aku pasti akan mengantarmu pergi. Mendengar itu, Yuan Gao Han tampak lega dan berkata, kalau memang begitu, maka aku ucapkan terima kasih untukmu Tuan Muda Yun. Yun Xiao menjawab, tak perlu berterima kasih. Kita sudah lama bekerja sama. Ini adalah hal yang wajar.
Lalu Yun Xiao menambahkan dengan santai, sekarang masih ada lebih dari setengah besi bintang dingin langit utara yang tersisa. Karena kultivasimu sulit untuk meningkat lebih jauh saat ini, bagaimana jika kamu memanfaatkan waktu ini untuk membantuku menyempurnakannya? Ekspresi Yuan Gaohan sempat menegang. Sekilas ketidakpuasan terlintas di matanya. Namun, dia segera menutupinya dengan senyuman. Baiklah, aku memang tidak punya hal lain saat ini untuk dilakukan. Namun, jika nanti aku pergi, aku ingin membawa Yue Sheng bersama denganku. Yun Xiao menjawab tanpa ragu, tentu saja. Kesepakatan pun tercapai hanya dalam beberapa kalimat. Keduanya menjaga sikap dan kepentingan masing-masing. Mereka tidak saling menyinggung. Itu adalah sebuah keseimbangan halus yang tetap berada dalam batas yang bisa diterima. Dan setelah itu Yuan Gaohan bersama Gu Yuesheng kembali ke Gunung Hati. Yun Xiao masih berdiri sendirian di langit. Dia menatap ke arah mereka dari kejauhan. Alisnya sedikit terangkat, pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Aliran kekuatan jiwa perlahan keluar dari tubuh Yun Xiao, lalu berubah menjadi sosok Yao Long. Yao Long menatap Yun Xiao dan berkata, "Kau benar-benar berniat melepaskan Yuan Gaohan?" Yun Xiao mengangguk pelan. Gu Fei yang ku kenal selalu bertindak hati-hati. Dia tidak akan pernah mengambil resiko seperti ini. Dengan kecepatan kultivasimu, dalam 10 tahun kau pasti bisa kembali ke puncak. Mengapa kau begitu terburu-buru? Yao Long tampak heran dan menanyakan semua itu. Yun Xiao menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Masalah ini mungkin sudah di luar kendaliku." Saat Yuan Gaohan menembus tingkat ke-9 tadi, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Kekuatan jiwanya begitu kuat hingga mampu menekanku. Bahkan, dia mampu mengisolasi indera ilahiku di dalam monumen dewa. Jika tebakanku benar, dia pasti telah berhubungan dengan tubuh utamanya saat ini. Apa? Yao Long pun terkejut. Berarti sekarang kau dalam bahaya. Yun Xiao dengan tenang menjawab, belum tentu. Jika memang terjadi komunikasi, maka sikap Yuan Gaohan sekarang mencerminkan kehendak dari tubuh utamanya. Selama jiwa ini masih berada di tanganku, tubuh utamanya tidak akan bertindak gegabah. Yao Long terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau begitu, kau memang tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika kamu membunuh jiwa itu, kemungkinan besar seluruh wilayah suci akan memburumu." Yun Xiao tersenyum tipis. Situasi ini memang rumit, tetapi bukan tanpa keuntungan. Melalui Yuan Gaohan, aku bisa menyampaikan informasi ke wilayah suci, baik secara sengaja maupun tidak. Kilatan licik melintas di mata Yun Xiao. Sosoknya pun kemudian menghilang dari monumen dewa. Sementara itu, saat ini, jauh di tempat lain di kota suci Lansui, kabut energi spiritual menggantung di udara, memperlihatkan deretan bangunan megah yang berdiri kokoh dengan formasi pembatas yang sangat kuat. Di puncak salah satu menara, cahaya spiritual menembus langit. Lalu puluhan ribu sinar cahaya bintang turun seperti hujan, kemudian berkumpul menjadi aliran yang terus mengalir ke puncak menara. Fenomena itu berlangsung selama berhari-hari.
Meskipun siang hari bintang tak nampak, tapi tekanan kekuatan dari langit tetap terasa dengan sangat jelas. Hingga akhirnya, pada suatu saat, cahaya bintang mulai melemah dan perlahan menghilang. Perubahan itu segera dirasakan oleh semua orang. Apakah akhirnya selesai? Di aula besar, Gao Yang Zhengqi menatap ke arah menara dengan wajah penuh kejutan. Beberapa tokoh di belakangnya pun ikut menatap dan merasakan fluktuasi energi dari kejauhan. Puncak tingkat ke-9. Setelah Dewa Amaterasu, wilayah suci akhirnya memiliki alkemis puncak kedua. Salah satu dari mereka bergumam. Gao Yang Zhengqi menggeleng pelan. Belum sepenuhnya, dia belum menyatukan kedua jiwanya. Namun, karena klon jiwanya telah menembus tingkat ke-9, dia dapat memicu peningkatan besar pada tubuh utamanya. Aku ingin tahu, siapa yang berani menahan tubuh jiwa cahaya bintang Yuan Gaohan. Nan Feng Xuan, segeralah selidiki. Baik. Sebuah suara lembut terdengar. Kilatan cahaya hijau melintas dan sosok anggun muncul sesaat kemudian menghilang dari aula. Sementara itu, di atas menara roh, Yuan Gaohan duduk diam di udara, menyerap sisa cahaya bintang ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, dia perlahan turun dan membuka mata. Guru, para murid yang telah lama menunggu segera maju dengan penuh hormat. Namun, Yuan Gaohan tampak tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya kosong, seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Mo Huayuan dan yang lain saling bertukar pandang, lalu kemudian mundur dengan hati-hati seolah tidak ingin mengganggu. Beberapa saat kemudian, Yuan Gaohan mengangkat kepala, menatap langit yang begitu luas, lalu memandang jauh ke arah timur. Tuan Yuan Gaohan, apakah ada kemajuan? Sebuah suara jernih terdengar dari kehampaan. Cahaya berkumpul di udara dan membentuk sosok seorang wanita. Itu adalah Nan Feng Xuan. Semua orang langsung menundukkan kepala dengan hormat. Mengapa kamu datang, Nan Feng Xuan? Tanya Yuan Gaohan. Wanita itu tersenyum. Tuan Gongyang memintaku untuk membantumu. Namun pertama-tama, ucapkan selamat atas terobosanmu. Kekuatan jiwamu telah meningkat pesat, dan kamu semakin dekat dengan puncak. Membantuku? Gumam Yuan Gaohan pelan. Melihat itu, Nan Feng Xuan tampak heran. Bukankah kamu bisa merasakan posisi jiwamu sekarang? Menurut Tuan Gongyang, setelah mencapai tingkat ke-9, tubuh jiwa cahaya bintang dapat berbagi ingatan dengan tubuh utamanya. Apakah ada masalah? Yuan Gaohan terdiam lama. Tempat itu menjadi sunyi. Nan Feng Xuan kembali bertanya, apa yang membuatmu ragu? Yuan Gaohan akhirnya menjawab dengan serius. Ini bukanlah perkara kecil. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Karena itu, dibandingkan dengan mengejar jiwaku saat ini, ada yang lebih penting untuk kita lakukan sekarang. Aku harus pergi ke Sendu. Mendengar itu, tubuh Nan Feng Xuan sedikit bergetar. Senyumnya menegang. Ke Sendu? Apa yang membuat para petinggi sampai harus dilibatkan? Yuan Gaohan tidak langsung menjelaskannya. Dia berkata, temui saja Tuan Gongyang bersamaku. Kita butuh bantuannya untuk membuka jalan ke sana.
Ekspresi Nan Feng Xuan berubah beberapa kali. Lalu dia tersenyum tipis. Menarik. Sepertinya perjalanan ini tidak akan membosankan. Tanpa berkata lagi, keduanya berubah menjadi dua garis cahaya dan melesat menuju aula besar tempat Gong Yang Zhengqi berada. Sesampainya di sana, Yuan Gaohan langsung mengatakan niatnya yang ingin pergi ke Sendu. Apa? Pergi ke Sendu? Di aula utama, ekspresi Gong Yang Zhengqi seketika berubah. Orang-orang di belakangnya pun tampak menunjukkan raut tak biasa. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Salah satu dari mereka kemudian memberanikan diri untuk bicara. Tuan Yuan Gaohan, apakah Anda tidak sedang bercanda? Memang benar bahwa guru Anda, Dewa Amaterasu, ada di Sendu. Tapi jika ini bukan masalah yang benar-benar tidak bisa ditangani, Anda tidak boleh mengganggunya. Yuan Gaohan menatapnya dengan dingin. Apakah menurutmu aku tidak tahu tentang prioritas? Sampai-sampai kau perlu mengingatkanku. Wajah beberapa orang di sana seketika tampak kesal. Laki-laki yang bicara itu pun mendengus. Saya hanya mengingatkan, jika Anda bersikeras, kami tentu tidak bisa menghentikan Anda. Tapi, apakah lorong itu bisa dibuka atau tidak? Semuanya tetap menjadi keputusan dari Tuan Gong Yang. Sementara itu Gong Yang Zhengqi tampak ragu. Yuan Gaohan, apa yang membuatmu sampai harus menemui para petinggi? Bukan aku tidak percaya padamu, tetapi kau memintaku untuk membuka jalur tanpa penjelasan. Itu membuatku sulit untuk mengambil keputusan. Nan Feng Xuan menimpali. Benar sekali. Dengan 5 penguasa di sini, apa yang tidak bisa diselesaikan? Bahkan jika ada masalah besar, ini harus melalui keputusan bersama. Kamu hanya seorang sekretaris. Bagaimana bisa kamu langsung pergi menuju Sendu sesuka hatimu? Yuan Gaohan mendengus pelan. Jika memang permintaan ini menyulitkan Tuan Gong Yang, maka aku akan pergi menghadap guru sebagai murid secara pribadi. Sekarang jiwaku telah mencapai tingkat ke-9. Kekuatanku telah meningkat pesat dan aku ingin mencari bimbingan untuk melangkah lebih jauh. Dengan begini, maka seharusnya tidak ada masalah, bukan? Semua orang terdiam. Jelas tidak ada alasan untuk menolaknya. Gong Yang Zhengqi mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, namun ada 2 syarat. Pertama, Dewa Amaterasu harus bersedia menemuimu. Kedua, membuka jalur ke Sendu membutuhkan kekuatan dari minimal 2 penguasa. Kita harus memanggil yang lain." Seseorang di belakangnya berkata, "Sejauh yang saya tahu, Tuan Wei Qing saat ini berada di aula semesta." Gong Yang Zhengqi tampak terkejut. Wei Qing biasanya sulit dilacak. Mengapa kali ini dia tinggal diam di aula semesta? Mata Yuan Gaohan pun menyipit. Kilatan tajam melintas. Jika Tuan Wei Qing ada di sini, maka itu justru lebih baik. Gong Yang Zhengqi pun mengangguk. "Baiklah, aku akan menemuinya. Sementara itu, permintaanmu akan kusampaikan dulu ke Sendu. Apakah Dewa Amaterasu bersedia bertemu denganmu atau tidak, itu akan menjadi keputusannya." "Terima kasih, Tuan Gong Yang," kata Yuan Gaohan sambil melangkupkan tangannya. "Tidak perlu," jawab Gong Yang Zhengqi. Dia lalu bertanya,
Tapi, apakah kamu benar-benar tidak ingin mencari tubuh jiwa cahaya bintangmu terlebih dahulu? Yuan Gaohan tersenyum pahit dan berkata, "Jika bisa, tentu aku ingin menemukannya terlebih dulu. Namun, itu terlalu sulit untuk saat ini. Lagi pula, saat ini dia masih dalam keadaan aman, maka kita tidak perlu terburu-buru." Kongyang Zhengqi mengangguk pelan. "Baiklah, aku bisa melihat ada hal yang sedang kau sembunyikan, dan aku tidak akan memaksamu lagi. Kau adalah alkemis kedua setelah Dewa Amaterasu yang punya peluang mencapai puncak tingkat ke-9. Jika ada kebutuhan, wilayah suci pasti akan mendukungmu sepenuhnya." Mata Yuan Gaohan menyipit dan berkata, "Aku akan mengingatnya." Kongyang Zhengqi mengangguk. "Sekarang kembalilah ke Menara Roh dan tunggu kabar dariku." Yuan Gaohan lalu memberi hormat. Dia kemudian kembali ke salah satu dari 9 menara yang ada. Aula kembali menjadi sunyi. Salah satu orang yang ada di sana akhirnya membuka pembicaraan. Apakah Tuan Kongyang akan benar-benar membuka jalur ke Sendu? Bukankah sebelumnya para petinggi telah memberi peringatan? Kongyang Zhengqi mengangkat tangannya memotong kata-kata dari orang itu. Yuan Gaohan sudah menjelaskan bahwa dia datang sebagai murid untuk menemui gurunya. Apa alasan kita untuk menghentikannya? Tidak ada yang bisa membantah. Nan Feng Xuan menatapnya dan senyum tipis terukir di wajahnya. Apakah Tuan Kongyang akan benar-benar menemui Tuan Wei Qing? Tatapan Kongyang Zhengqi seketika berubah menjadi tajam. "Sejak kapan kau mulai menguji pikiranku?" "Hei Yiming yang memberitahumu, bukan?" Nan Feng Xuan tertawa ringan. "Terakhir kali aku mendengar dari Xiao Haiyu, Tuan Wei Qing ikut campur dalam penyelidikan kota Songyue. Itu tampaknya membuatmu tidak senang." Kilatan dingin melintas di mata Kongyang Zhengqi. "Sejak kapan kamu menjadi begitu peduli dengan perasaanku?" Nan Feng Xuan tertawa pelan. Senyumnya mengandung banyak makna. "Jangan kira aku tidak tahu hubunganmu dengan Tuan Wei Qing. Xiao Haiyu yang malang tak ingin terseret di antara kalian berdua. Jadi dia memilih untuk mengasingkan diri dan berkultivasi," kata Nan Feng Xuan. Mendengar itu wajah Kongyang Zhengqi mengeras. "Kalau begitu, sepertinya kau yang akan menjadi orang sial berikutnya." Senyum Nan Feng Xuan tetap tenang. "Usiamu sudah setua itu, tapi kamu masih saja ingin berdebat dengan gadis sepertiku. Membosankan. Kalau begitu, aku akan mencari Tuan Wei Qing. Kudengar dia sedang melakukan sesuatu yang menarik akhir-akhir ini. Aku ingin melihatnya sendiri." Begitu dia selesai bicara, tubuhnya menghilang, hanya meninggalkan aroma samar di udara. Kongyang Zhengqi menatap ke arah dia pergi. Alisnya berkerut. Sesuatu yang menarik. "Nan Feng Xuan, apakah ini peringatan untukku?" Ekspresinya menjadi gelap, lalu dia berbalik dan berkata, "Wen Su, bagaimana perkembangan penyelidikan tentang lautan formasi jiwa dan para iblis itu?" Wen Su, wakil dari kepala divisi intelijen, segera melangkah maju. Keringat dingin membasahi dahinya. "Tuan, sejak Suju kembali, kami belum menemukan jejak para iblis itu. Lautan formasi jiwa pun tampak tenang. Adapun tentang Yu Shengfeng, dia seolah menghilang tanpa jejak." Wajah Kongyang Zhengqi tampak muram.
Divisi intelijen kalian sungguh tidak berguna. Pergi dan tingkatkan penyelidikan. Cari juga keberadaan 3 penguasa yang lain. Aku tidak ingin bekerja sama dengan Wei Qing. Baik, jawab Wen Su dengan gugup. Dia segera mundur. Dalam hati dia hanya bisa mengutuki nasibnya sendiri. Suju kemudian melangkah maju dengan wajah serius. Tuan Gongyang, jika Zhuo Qingfan tidak mampu membunuh para iblis itu, lalu siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Gongyang Zhengqi memijat pelipisnya. Jelas dia sedang kesal. Jangan sebut nama Zhuo Qingfan di depanku. Tak satu pun dari 9 martial sovereign bergelar itu bisa diandalkan. Dia menghela nafas berat dan kemudian berkata lagi, masalah para iblis dan Yu Shengfeng itu terlalu besar. Aku hampir tidak punya petunjuk. Jika ini tidak segera ditangani, ketiga penguasa di Sendu pasti akan turun tangan. Dia melangkah ke singgasananya sambil mengambil secangkir teh dan menegaknya sampai habis. Benar-benar masa yang kacau. Perang di Laut Timur saja sudah cukup membuatku tak punya waktu untuk menikmati teh. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya hanya bisa terdiam dan tak berani berkomentar. Wen Su mencoba memperbaiki situasi. Dengan hati-hati dia berkata, Li Yunxiao tampaknya terlibat dalam perang di Laut Timur dan insiden kolam transformasi naga. Mungkin kita perlu memfokuskan pencarian pada anak itu. Tatapan Gongyang Zhengqi seketika menjadi tajam. Ide yang bagus. Kalau begitu, tugas menemukan Li Yunxiao kuserahkan padamu. Seketika Wen Su menjadi pucat. Dia hampir menampar dirinya sendiri. Kami sudah mencarinya, tapi dia juga menghilang. Gongyang Zhengqi mendengus. Gunakanlah otakmu sebelum bicara. Bahkan Kota Bulan Merah pun gagal menemukannya. Jika menemukannya sangat mudah, apakah aku perlu mendengarkan saran itu darimu? Wen Su menunduk. Dia tak berani bicara lagi. Su Yu menghela nafas dan berkata, semua ini terasa saling berkaitan, seolah dunia sedang menuju kekacauan besar. Gongyang Zhengqi berkata serius, di masa yang kacau, iblis akan bangkit. Tanda-tandanya sudah jelas. Namun, kita belum bisa melihat gambaran utuhnya. Tatapannya menjadi dingin. Selama kita masih bisa menekan 7 negara adidaya dan 9 martial sovereign itu, kekacauan ini masih bisa dikendalikan. Lalu aula menjadi sunyi. Sementara itu, di dalam lubang hitam, kapal perang peringkat 9 terus melaju perlahan, menyelidiki simpul-simpul ruang yang lemah. Yunxiao perlahan membuka matanya. Cahaya tajam berkilat di dalamnya. Tidakkah kau merasa kau sudah memberi terlalu banyak kepada Yuan Gaohan? Itu bisa menyeretmu ke pusaran yang lebih besar. Tanya Yao Long dengan suara ragu. Yunxiao tersenyum tipis. Aku juga ingin menjauh dari kekacauan ini. Tapi, apakah menurutmu itu mungkin? Yao Long terdiam. Semua tanda kekacauan itu memang justru berpusat pada Yunxiao. Aku tidak bisa mengendalikan arah dunia. Aku hanyalah bagian dari permainan besar ini. Yang bisa menstabilkan keadaan hanyalah wilayah suci dan lautan formasi jiwa. Semakin cepat mereka bergerak, maka semakin baik. Sementara aku hanya perlu terus menjadi lebih kuat.
Lalu setelah itu, tiba-tiba seorang bawahan dari istana Beiming berlari mendekat dengan wajah penuh semangat. "Tetua Kang Tian, kami menemukan simpul ruang tingkat 2. Beiming Kang Tian tersadar dari lamunannya. "Bagus, kita tembus bagian itu." Suaranya terdengar datar. Jelas saat ini pikirannya masih tenggelam dalam teknik penempaan tubuh tiran. Beiming Lai Feng yang mendengarnya menyipitkan mata. Kilatan dingin melintas saat dia menatap Yun Xiao. Dia tahu bahwa perubahan Beiming Kang Tian pasti berhubungan dengan teknik yang Yun Xiao berikan. Yun Xiao sendiri menangkap tatapan Beiming Lai Feng. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Sepertinya Tuan Muda Lai Feng sudah pulih sepenuhnya. Auramu kini terasa sangat tajam dan stabil. Selamat." Mendengar itu, Beiming Lai Feng justru mengepalkan tinjunya hingga tulangnya berbunyi berderak. Wajahnya menegang, namun dia memilih untuk berpaling tanpa menjawab. Pada saat itu, kapal perang mulai memancarkan cahaya terang. Formasi serangan diaktifkan satu persatu, diiringi dengan suara gemuruh yang semakin kuat. Semua orang menjadi tegang. Di luar kapal, kegelapan ruang lubang hitam tampak seperti jurang yang tak berujung. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi saat mereka mencoba menerobos simpul itu. Lalu kita akan beralih ke sisi yang lain. Di atas lautan yang luas dan langit yang biru, pelangi 7 warna melengkung indah. Di ujungnya terdapat sebuah pulau besar yang terselubung oleh kabut spiritual. Hanya sesekali, pulau itu memancarkan cahaya samar dari batasan kuat yang mengurungnya. Beberapa kilometer di atas pulau terlihat 5 sosok yang melayang di langit. 3 di antaranya berwajah aneh. 1 kepalanya penuh benjolan. 1 lagi kepalanya bertanduk, dan 1 lagi berkepala 2, berwarna hitam dan putih. Di hadapan mereka bertiga berdiri sosok laki-laki bertubuh kekar berkepala binatang, serta seorang wanita berjubah putih yang tampak tenang. Ketiga orang itu kini tampak tertekan. "Nona peri air, apa alasan Anda mengundang kami?" tanya laki-laki bertanduk. Pertemuan harta karun Pulau Siangkong adalah ajang para pahlawan. Jika ada yang bisa kami bantu, saya, Sige, pasti akan membantu, sahut laki-laki yang kepalanya penuh benjolan. Wanita itu dengan tenang menjawab, "Ini bukan hal yang besar. Aku hanya ingin melihat kekuatan kalian." Ketiganya tertegun. "Aku hanya ingin melihat teknik terkuat kalian." Ketiganya tertegun. "Teknik terkuat adalah kartu truf kami. Permintaan Anda itu sulit untuk dipenuhi," kata laki-laki bertanduk. Wanita itu tetap tenang. "Aku ingin melihat teknik api kalian. Itu saja." Ekspresi mereka seketika menjadi waspada. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau kami mengolah teknik api?" tanya Sige. "Aku memiliki alat deteksi khusus, maka aku bisa mengetahui hal itu." Sige mengerutkan kening. "Tapi apa alasannya? Kenapa kami harus menunjukkannya padamu?" "Tidak ada alasan, aku hanya ingin melihatnya," kata wanita itu dengan suara lembut. Laki-laki berkepala 2 pun mendengus. "Teknik kami itu ditujukan untuk membunuh, bukan untuk dipamerkan."
Namun jika Nona memang bersedia menemaniku selama beberapa hari, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Pria berkepala binatang pun meraung. Sialan, berani sekali kau menghina peri air. Api hitam menyelimuti tubuh laki-laki berkepala binatang itu. Aura panas membuncah, membuat kedua orang lainnya mundur. Tekanan tak kasat mata turun seperti gunung dari langit. Jika kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tidak akan pernah melihat matahari lagi, kata laki-laki berkepala binatang itu. Kini, laki-laki berkepala dua menjadi panik. Akhirnya, mau tidak mau dia melepaskan serangan. Namun meski begitu, dia tetap tak mampu menahan tekanan dari laki-laki berkepala binatang. Dengan putus asa, dia memuntahkan api hitam dan putih dan membentuk diagram taiji di langit. Suhu seketika melonjak. Peri air menatapnya sejenak lalu berkata, "Bukan dia." Setelah mendengar itu, niat membunuh dari laki-laki berkepala binatang pun meledak. Dia membentuk segel, lalu gunung api hitam jatuh menghantam. Seketika diagram itu pun hancur. Sosok laki-laki berkepala dua lenyap di telan api. Ceritanya memudar hingga sunyi. Semuanya berakhir dalam satu gerakan. Sige dan laki-laki bertanduk pun mundur. Wajah mereka tampak pucat. "Mengapa kamu membunuhnya hanya karena tidak sepakat?" tanya laki-laki bertanduk dengan tubuh gemetar. "Kau tidak tahu batas. Tunjukkan saja teknik api kalian. Kalau Nona muda puas, kalian hidup. Kalau tidak, maka nasib kalian akan sama seperti kepala dua itu." Sige langsung menunduk dan berkata, "Mohon maaf peri air." "Kalau begitu, tolong saksikan ini." Dia segera membentuk lingkaran-lingkaran api di sekitar tubuhnya. Peri air lalu berkata, "Bukan, aku tidak ingin melihat trik seperti itu." Ekspresi Sige seketika membeku. "Nona, mohon beri aku kesempatan." Belum selesai dia bicara, laki-laki berkepala binatang menghantamkan tinjunya. Api hitam melahap Sige hingga dia mati tak bersisa. Kini yang tersisa hanyalah laki-laki bertanduk. "Sekarang giliranmu," ujar laki-laki berkepala binatang. Laki-laki bertanduk itu tampak menyeka keringat. Dia berkata, "Jika akhirnya aku tetap mati, mengapa aku harus patuh?" Laki-laki berkepala binatang berkata lagi, "Semua tergantung pada takdirmu. Jika kau adalah orang yang dicari Nona muda, kau akan tetap hidup. Tapi jika bukan, salahkan nasibmu." Wajah laki-laki bertanduk itu semakin pucat. Lantas orang seperti apa yang dicari oleh peri air? Wajah peri air menunjukkan sedikit kebingungan. Dia menggelengkan kepala pelan dan berkata, "Aku pun tidak tahu. Tapi orang itu pasti menguasai teknik api yang sangat kuat. Jika teknikmu tidak mampu memuaskanku, berarti kau bukanlah orang yang kucari." Laki-laki bertanduk itu tertawa kering. "Hanya dengan kriteria seperti itu, Anda ingin mencarinya di seluruh Laut Timur? Apa Anda akan membunuh semua orang yang tidak memenuhi syarat?" Ekspresi peri air kembali tenang. Tentu saja tidak. Orang itu pasti akan muncul dalam pertemuan ini. Aku sudah menunggunya selama 3 tahun. 3 tahun? Pertemuan ini saja diadakan 5 tahun sekali. Tapi Anda bahkan tidak tahu siapa yang sedang Anda cari.
Laki-laki bertanduk itu pun tampak sedih. Di saat yang sama, peri air juga menunjukkan sedikit kesedihan. 3 tahun lalu, aku bertemu seorang peramal di benua tengah. Dia mengatakan kalau aku akan menemukannya di sini, dan karena itu aku datang sekarang. Laki-laki bertanduk pun mengutuk dalam hati. Kalau begitu, mungkin Anda telah tertipu. Semua kultivator api di sini sudah muncul. 2 sudah mati dan hanya tersisa saya. Mungkin peri air telah salah. Wanita itu tampak serius. Tidak mungkin. Peramal itu tidak pernah salah. Karena itu, seharusnya kau adalah orang yang kucari. Laki-laki bertanduk pun seketika berseri. Jika memang begitu, maka itulah yang benar. Laki-laki bertanduk itu merasa dia sudah selamat dari bahaya. Namun, laki-laki berkepala binatang mendengus. Cukup basa-basinya, tunjukkan saja teknik apimu. Laki-laki bertanduk itu tertawa canggung. Bukankah sudah jelas aku orangnya? Untuk apa membuktikannya lagi? Peri air dengan dingin memotong. Tidak, aku tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Maka tunjukkan teknikmu. Wajah laki-laki bertanduk pun berubah pucat. Lalu laki-laki berkepala binatang berkata, "Cukup, tunjukkan saja teknikmu seperti yang diminta nona muda." Laki-laki bertanduk itu hanya bisa tertawa dingin. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kemampuannya tidak lebih baik daripada 2 orang sebelumnya. Namun, jika ini adalah jalan terakhir hidupnya, maka dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, laki-laki bertanduk itu meraung. Tanduknya berubah menjadi emas dan memancarkan cahaya pelindung. Mata peri air pun berbinar. Api emas? Mungkinkah itu adalah dia? Api hitam milik laki-laki berkepala binatang pun mulai menghantamnya, namun tak mampu menembus. Harapan pun muncul. Laki-laki bertanduk mengangkat tangan. 3 kaisar agung. Segera api emas menerobos langit yang gelap. Laki-laki berkepala binatang tetap tenang. Dia memang kuat, tapi ini masih kurang. Peri air pun juga tampak ragu. Itu benar, dia memiliki warisan dari klan miliknya. Jika memang itu benar dia, apakah mungkin seluruh klannya juga memenuhi syarat? Kata laki-laki berkepala binatang. Peri air menjawab, tentu saja tidak. Namun, ramalan keluarga Duanmu tidak mungkin salah. Kalau bukan dia, lantas siapa? Laki-laki berkepala binatang lalu berkata, kalau memang begitu, maka aku akan menaikkan tekanannya lagi. Simbol aneh pun muncul di langit dan jatuh menekan. Api emas seketika padam. Tekanan meningkat berkali-kali lipat. Wajah laki-laki bertanduk dipenuhi keputusasaan. "Mosa, berhenti," kata peri air. Nama laki-laki berkepala binatang itu adalah Mosa. Jika ini saja tak mampu ia tahan, bagaimana mungkin dia bisa berguna? Kata Mosa. Peri air pun terdiam. Matanya masih penuh dengan harapan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat muncul dari dalam api hitam. Langit bergetar dan kobaran gelap retak, kemudian hancur. Ekspresi Mosa berubah. Mungkinkah benar-benar dia? Mata peri air pun berbinar. Laki-laki bertanduk sendiri, dia tercengang. Tekanan melemah seolah ada kekuatan lain yang menolongnya. Laki-laki bertanduk yang sebelumnya putus asa,
kini menjadi penuh euforia. Namun, langit di atasnya retak dan sebuah objek segitiga menerobos keluar. Apa itu? Mereka membeku. Terlihat sebuah kapal perang raksasa muncul dari kegelapan. Langit seolah pecah. Kapal sebesar pulau melayang dengan aura yang menekan. Dan pada saat itu, haluan kapal menghantam laki-laki bertanduk. Ledakan terdengar dan tubuhnya hancur. Laki-laki bertanduk itu jatuh ke laut. Tidak orang yang kucari, kata peri air. Dia terkejut kehilangan orang yang ia nanti-nantikan. Cahaya putih melesat, tubuh laki-laki itu tertahan di permukaan laut. Musa ikut turun, kemudian terdiam. Laki-laki itu tidak mungkin diselamatkan. Peri air perlahan mengangkat kepala. Matanya dipenuhi kemarahan. Niat membunuh pun meledak, dan dia bersiap untuk menyerang ke arah kapal. Sementara itu laut bergejolak hebat. Musa menelan ludah. Ini adalah kali pertama dia melihat peri air semarah ini. Tiba-tiba, sebuah dengusan terdengar menggema dari dalam kapal. Li Yunxiao, hari ini kau akan mati. Gelombang kekuatan meledak. Sesosok cahaya melesat keluar dan berubah menjadi seorang laki-laki tampan. Dia tersenyum santai dan berkata, "Saudara Xiangxi, aku benar-benar tidak mengerti. Kalian ras laut yang hidup di air, tetapi temperamen kalian justru seperti api." Ya, itu adalah Yun Xiao. Dia keluar dari kehampaan bersama dengan semua orang di dalam kapal perang peringkat 9. Kini akan menjadi babak baru dari cerita ini. Dan kita akan sambung kisah ini di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.